warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla fala hadiyalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin pemirsa CKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Haku di kesempatan sore ini kita di kajian rutin di Masjid Darul Huda. Kali ini berbeda dengan biasanya. Saat ini kita sedang berada di pantai Ujung Genteng, Indonesia. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada habis-habisnya. Karena apa yang kita lihat saat ini adalah bagian dari kesempurnaannya. Kita berada di atas lumut, ya. Ini lumut atau apa? Jukut. Lumut. Tidak ada makhluk yang mampu menciptakan lumut seperti ini. Ya, kalau kita dari jauh itu seolah-olah karpet hampalan permadani yang yang biasa dipakai oleh para raja. Nah, seringkali Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan zatnya, kesempurnaannya itu dengan kesempurnaan ciptaannya. Nah, kesempurnaan ciptaan yang ada pada situasi dan kondisi saat ini adalah lautan, hamparan lautan yang dihiasi dengan ombak-ombak. Ya. Dan bagaimana matahari yang sesaat lagi tenggelam. Dan semua itu tentunya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengendalikan. Di kesempatan sore ini kita akan di antara pembahasan Al-Quran tentang Al-Bahru, yaitu lautan. Lautan yang kita lihat sekarang jemaah adalah pengaruh dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Jamil, yang Maha Indah. Maha Indah Allah Subhanahu wa taala namanya, juga indah sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang ihsan. Allah yuhibbul sabirin, cinta terhadap orang-orang yang sabar. Dan lain sifat-sifat yang indah yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, dan nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Nah, berkaitan dengan Al-Bahru atau lautan, di dalam Al-Quran disebutkan sekitar 43 tempat. Cukup banyak teman-teman. Jadi lautan ini disebutkan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah, sebanyak 43 kali. Kunci sendok. Rasa-rasanya kita tidak akan bisa menyampaikan secara totalitas, secara semuanya nama atau kata Al-Bahru yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi lagi-lagi menarik, apapun tema yang berkaitan dengan ciptaan Allah itu semuanya menarik. Contoh misalnya kalau kita mendengar kata Al-Bahru, itu di kisah siapa? Yang paling banyak disebutkan. Di kisah siapa jemaah? Nabi Yunus. Hah? Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi siapa lagi? Yang paling banyak disebutkan? Nabi Musa dan Fir'aun. Itu paling banyak disebutkan. Tahukah kita bahwasanya lautan ini kan hamparan banyak itu air. Kalau air bagi Nabi Musa adalah awal dari titik permulaan kehidupan, sedangkan air laut bagi bagi Fir'aun adalah akhir titik dari kecongkakan dan kesombongan. Nah, dari kisah-kisah itu sangat banyak sekali kita akan sebutkan. Di antaranya kita sebutkan yang pertama, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa lautan adalah salah satu di antara
jundun min junudillah. Pasukan di antara pasukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut kata ataupun juga bahwa lautan ini adalah prajurit di antara prajurit Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di 6 tempat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di 6 tempat. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 50, Allah berfirman, "Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun." Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan al-bahru, ya, bahru ini bagi Nabi Musa adalah keselamatan, sedangkan bagi Fir'aun adalah apa? Kebinasaan. Bagi Nabi Musa bahwasanya lautan adalah awal dari perjalanan kehidupan selanjutnya, sedangkan bagi Fir'aun adalah titik terakhir dari apa? Akhir kehidupan atau kehidupannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan lautan itu di antara prajurit-prajurit, artinya yang Allah perintahkan. Nanti di ayat lainnya misalnya, wajawazna bi bani Israil al-bahra fataba'ahum fir'aun wa junuduhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan tenggelamkan Fir'aun beserta siapa? Pasukan-pasukannya. Kenapa? Bagian mereka melampaui batas, wa adwan, karena mereka memusuhi Nabi di antara Nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi? Hatta idza adrakahul gharq, tatkala mereka ditenggelamkan, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalimat kita sepakat bahwa Fir'aun ini tidak mengucapkan kalimat tauhid. Dia meninggal mati dalam kondisi kufur, kafir. Demikian juga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam silsilah hadis sahihah oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi SAW mengatakan ketika ayat ini diturunkan, qala li Jibril law ra'aitani wa ana akhidum min halil bahar. Nah, kalau sekiranya kamu Muhammad menjumpai, melihat saya, dan saya dalam kondisi saat itu hadir tatkala Fir'aun itu apa? Ditenggelamkan. Fa udassuhu fi fami Fir'aun, maka saya akan sumpel mulut Fir'aun itu, mukhafata an tudrikahu rahmah, khawatir Allah menurunkan rahmat kepadanya. Allahu Akbar. Padahal kita tahu Fir'aun adalah orang yang berani mengucapkan dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Tapi Allah Subhanahu wa taala lihat di mana bentuk kasih sayang Allah dan rahmatnya kepada makhluknya, kepada Fir'aun itu salah satunya dengan apa? Ciri rahmat, Allah menurunkan rahmat kepada hamba-Nya, siapapun yang congkak, yang musyrik, yang kafir. Bentuk di antara kasih sayang Allah, rahmatnya itu apa? Mengirimkan Rasul. Mengirimkan Rasul. Karena itu teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Harun untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, maka Allah mengatakan faqula lahu qaulan layyina. Jadi ternyata terhadap orang yang sombong, orang yang ikut Tuhan, dakwah itu harus dengan ucapan-ucapan yang lembut, yang santun. Dan dakwah itu nggak bisa sendiri, jamaah. Perlu apa? Gandengan tangan, perlu kebersamaan. Sebagaimana Nabi Musa ini butuh kepada Harun. Nabi Musa ini memiliki kelemahan, diantaranya adalah apa? Ucapannya tidak jelas, butuh kepada orang yang jelas. Jadi kalau hadirnya dai satu dengan yang lain, ada senior, ada junior, ataupun apapun itu, kita harus gembira. Berarti beban dakwah kita semakin ringan.
Jangan justru hadirnya lembaga A, hadirnya ustadz A, ustadznya ini justru makin apa Pak? Panas. Kenapa? UUD. Apa UUD? Ujung-ujungnya duit. Berarti tempat kajian makin banyak saingannya. Berarti apa? Makin penghasilnya. Nah, ini jangan ya. Kita lanjutkan jamaah. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga mengisahkan tentang lautan ini. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dengan apa? Dengan tongkatnya untuk memukulkan ke wadrib bi asaqal hajar. Terus apa? Bahar. Sehingga apa? Terbelah menjadi 12. Jadi lautan itu bukan jalannya satu, tapi apa? 12 dia. Bisa masuk. Selamat sudah sampai ya. Ketika dalam Al-Qur'an disebutkan falamma ra'al jama'an, tatkala saling menatap, Firaun melihat Nabi Musa dan pasukannya. Nabi Musa juga melihat Firaun. Falamma ra'al jama'an. Apa kata mereka? Kaum Nabi Musa. Inna lamudrakun. Kami ini udahlah habis kita nih. Depan lautan, depan belakang Firaun. Ini dengan taukid inna lamudrakun. Sungguh kita ini mampus mati. Habis. Tapi lagi-lagi ketika tawakal, ketika bersandar kepada Al-Qawiyul Matin yang maha kuat, yang maha segalanya, tatkala seluruh pintu itu tertutup, bagi logika manusia ini tidak bisa. Ketika kita beriman kepada Allah, apa ucapan Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali ya buat ente silahkan, nggak apa-apa, udah mampus. Karenanya di sini Nabi Musa mengatakan kalla inna ma'iya rabbi, ma'i dengan saya, tidak dengan inna ma'ana rabbana. Enggak seperti itu. Kenapa? Karena keyakinan, keimanan berbeda antara Nabi Musa dengan kaumnya. Sehingga jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengetahui kemahabesaran Allah, ini tanda-tanda lihat tuh ombaknya seperti itu. Adakah makhluk yang mampu menciptakan? Tidak ada. Tetapi dengan kita melihat seperti kebesaran ini, semakin kita menguatkan kemahabesaran Allah Subhanahu. Sehingga Nabi Musa mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku. Kalau Allah sudah bersama kita dalam apa? Kita mengenal Allah, menjalankan syariatnya, menjauhi larangannya, maka apa yang Allah akan berikan kepada kita? Sayahdin, akan memberikan petunjuk. Petunjuk itu akan semakin besar seiring bertambahnya ilmu. Karena ilmu adalah sarana cahaya dari petunjuk. Sebagaimana bodoh adalah apa? Menyebabkan kegelapan, menyebabkan kesesatan. Baik jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya lautan itu bermanfaat bagi hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Jathiyah. Dalam surat Al-Jathiyah di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menerangkan, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulka fihi bi amri. Coba dengar jemaah. Allah lah yang menundukkan ya apa? Lautan. Bagaimana Allah menundukkan lautan bagi kita jemaah? Bagaimana bentuknya? Litajriya al-fulka fihi, yaitu dengan bisanya kapal itu berlayar. Ini bukan masalah ilmu bagaimana membuat perahunya, bukan. Karena Allah mengakhiri kalimat statementnya dengan bi amrihi, dengan apa? Perintahnya. Jadi lautan ini bisa dikendalikan, bisa digunakan dengan pesawat-pesawat, lalu pesawat pesiar yang besar itu bukan karena kecerdasan manusia, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menundukkan lautan ini kemudian bisa digunakan oleh manusia. Apa? Litabtaghu min fadlihi la'allakum tashkurun.
agar kalian ini mencari keutamaan-keutamaannya. Dengan mencari keutamaan-keutamaan kita bisa berlayar seperti itu. Orang bisa dengan memakai perahu. Mereka bisa mengambil apa? Ikan. Kalau sudah ikan itu kemudian apa? Diperjualbelikan. Kita baru saja beli apa? Ikan bakar. Nantinya dimakan atau dicapluk. Ya. Litabtagu min fadlihi, agar kita ini mencari keutamaannya. Kalau sudah mencari seperti itu, agar kita apa? Bersyukur. Allahu Akbar. Nikmat seperti ini jamaah. Kita berada di lautan yang biasa orang gunung, kemudian ke lautan, masya Allah, kita semakin apa? Membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya secara singkat saja jamaah, bahwa lautan itu juga, kalau tadi yang pertama adalah apa tadi? Pasukan di antara pasukan-pasukan yang Allah kirimkan. Yang kedua, manfaat bagi manusia. Yang ketiga, bisa jadi ujian. Bagaimana lautan ini bisa menjadi ujian, bisa menjadi musibah, ya? Adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 163 tentang kisah di hari Sabtu. Antum ingat kisah di hari Sabtu itu apa? Tentang apa itu? Yahudi yang gimana itu? Dilarang untuk apa? Mencari ikan. Nah, kenapa Allah melarang jamaah? Sebagai apa itu? Ujian. Sebagai ujian. Itu masih mendingan apa itu bulu bagong, bulu babi. Siapa kena bulu bagong? Babi itu kan haram nggak? Haram. Walaupun kata orang Minahasa katanya enak. Tapi dilarang itu sebagai apa? Ujian. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat apa Ustaz? Al-A'raf ayat 163. Wasanil qaryati allati kanat hadiratal bahri. Tanyakan, pelajari, baca tentang satu penduduk di mana mereka diberikan maha indahan. Hadir di sini hijau itu menandakan dunia ini itu memukau, ya. Ya'duna fi sabti, tatkala mereka itu berangkat di hari Sabtu. Di hari Sabtu untuk apa? Mencari ikan. Padahal itu apa? Dilarang. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Ya, jadi diharamkan pada saat itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah, ya, tetapi mereka tetap saja apa? Mencari. Jadi ini ujian. Kemudian juga yang berikutnya, selain ujian lautan ini juga adalah lautan ilmu. Lautan ilmu yang tak bertepi. Masya Allah. Apa itu? Ada lautan ilmu kemaha pengetahuan Allah yang sempurna. Allah berfirman, "Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Jadi sekiranya dalam surat Al-Kahfi ini jamaah, sekiranya lautan itu menjadi pena, menjadi tinta. Lautan ini sebagai apa? Tinta. Lautan banyak apa enggak? Banyak laut apa banyak darat bumi ini? Banyak laut. Luas sekali. Enggak tahu berapa ukurannya itu. Ya. Kemudian apa? Dan untuk menuliskan kalimat-kalimat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya apa? La nafidal bahr. Maka lautan ini tidak akan cukup. Dengan apa? Dengan kemaha indahan, kemaha sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun kita pun mengambil terus menerus, ya, lautan-lautan yang semisal terus lagi, maka tidak akan apa? Cukup. Berikutnya jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Bahrul Masjur.
Tahu Bahrul Masyur itu apa jemaah? Hah? Yang mengeluarkan api. Ya kan? Mana ada ini kalau antum buang api ke situ malah jadi apa? Padam. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tur, "Wat-tur wa kitabim mastur, fi raqim mansur wal baitil ma'mur was saqafil marfu' wal bahril masjur." Jadi ternyata di dalam lautan ini bisa mengeluarkan api. Ajib. Bahkan di lautan itu ada sungai. Ada apa namanya itu? Air terjun. Dan yang lain sebagainya. Kalau bukan Allah yang berfirman wal bahril masjur, ghairu ma'qul, enggak masuk akal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Allah Maha berkehendak segalanya. Baik, kita harus tunduk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan laut ini laut yang hambar dengan yang asin tidak bertemu. Bisa berpisah, padahal kalau dicampurkan bisa bersatu apa enggak? Bisa kan? Tapi kemampuan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi gampang, itu menjadi mudah. Dari sini semakin yakin jamaah semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam itu memberikan 3 hal. Wala in sa'alani la'utiyan. Kalau kalian meminta, aku beri. Kalau kalian berdoa, aku kabulkan. Kalau kalian beristighfar, aku ampuni. Jadi kalau kita meminta kepada makhluk itu terhina, tercela dan bisa habis, tapi meminta kepada Allah yang Maha segalanya maka akan semakin apa? Semakin kokoh, semakin mulia. Dan kita harus terus belajar terhadap alam semesta ini. Allah memerintahkan kepada langit ini untuk kita tatap, Masya Allah kebesarannya, daun-daun yang berbeda-beda bentuknya, berwarna-warni, jari jemari, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di muka bumi ini banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah, dan bahkan pada jiwa kita juga ada tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita lihat. Dengan mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini mengharuskan kekokohan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, karena saat ini kita sudah menunggu lama dari tadi, kita ingin nyebur menikmati alam dan asinnya air laut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.